Pendampingan individu kayaknya serem kali ya. Mungkin bakal ditanya-tanya, dicecar ini itu. Agak takut sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah Pak Kemas, baik. Terlalu bersemangat. Alhamdulillah. Makasih ini alhamdulillah kita dapat melakukan kegiatan PI ini PI 1 Pak Andi ya. Pada hari ini tadi kita sudah ngobrol sama kepala sekolah sehingga kita dapat kesempatan oleh beliau menggunakan ruang beliau yang ada ini Pak untuk melakukan ngobrol sih sebenarnya Pak, bukan ngobrol-ngobrol saja berkenaan masalah kegiatan-kegiatan kita di guru penggerak ini. Nah, adapun PI 1 ini Pak Andi, kita masih kepada fokus temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi kami ingin melihat sejauh mana kompetensi guru penggerak khususnya Pak Andi yang sudah berjalan 1 bulan ini. Jadi nanti agenda kita difokuskan juga pada tantangan belajar. Nah, kan selama ini mungkin kita jarang kan belajar daring setelah pandemi. Nah, ini mau kami tanyakan. Yang keduanya penerapan perubahan kelas. Ada enggak kira-kira misalnya siswa yang aneh-aneh Pak, melihat Bapak ini guru ini kok beda gitu macam kemarin gitu. Dan yang ketiga adalah nanti sedikit melihat ngintip-ngintip portofolio Bapak yang gunakan di web ya, seperti itu. Dan terakhir adalah peta posisi. Kan kemarin ada format kira-kira posisi kita di kompetensi mana di dalam guru penggerak itu Pak untuk saat di awal ini. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang pertama nih Pak Andi, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Pak yang telah Bapak lakukan setelah pencapaian 1 bulan? Ya, terima kasih Pak Kemas. Ya. Sebelumnya saya merasa harus mengapresiasi dulu pihak-pihak yang terkait dari BGP, kemudian fasilitator, dan juga Pak Kemas sendiri selaku pengajar praktik, serta seluruh rekan-rekan di CGP Angkatan 10 Belitung Timur. Saya perlu sampaikan bahwa teman-teman di CGP ternyata sangat luar biasa Pak. Wah, itu melebihi ekspektasi saya, karena kan CGP kami ini termasuk yang CGP sudah di ujung-ujung Pak. Yang CGP awal mungkin wah bibit-bibit unggul semuanya yang terjaring kan. Kami ini udah sekian kali dijaring kayaknya wah udah yang gak keren-keren lah. Tapi ternyata pandangan saya salah total Pak. Di kelas saya itu 10 orang itu semuanya keren-keren. Terdiri dari guru SD, guru TK, SMP dan SMA. Bahkan dari kelas tersebut banyak yang bisa menginspirasi saya. Nah, pencapaian saya perubahan selama 1 bulan pembelajaran daring yang pertama adalah dari pengetahuan saya terhadap pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Kita yang harus mengikuti bagaimana kebutuhan murid. Apa yang dibutuhkan murid, bagaimana karakter murid, kita harus berdasarkan itu sebagai titik awal untuk pembelajaran kita ke depannya. Yang kedua adalah nilai kolaboratif, baik itu kolaboratif di dalam sekolah, sesama rekan guru, kemudian kolaboratif dan di sekolah dan pihak di luar sekolah. Dua kolaborasi Pak Adi ya. Nah, pengen tahu nih Pak, sejauh mana Pak dukungan kepala sekolah, kawan-kawan di SMP 1 Simpang Pesak ini Pak terhadap Bapak dalam kondisi sekarang ini mengikuti diklat guru penggerak? Siap. Karena berhubung kepala sekolah kami ini juga lulusan guru penggerak. Oh iya. Jadi punya satu nasib Pak ya. Benar. Jadi beliau sangat paham betul apa yang dibutuhkan, tantangannya. Jadi beliau yang pertama beliau sangat mendukung. Seluruh guru beliau arahkan untuk bisa mengikuti guru penggerak, walaupun tidak semuanya akhirnya ikut. Tapi yang jelas beliau sangat mendukung sekali. Mendorong agar setiap potensi yang dimiliki oleh guru itu dikembangkan. Salah satunya diarahkan agar mengikuti pengembangan calon guru penggerak. Luar biasa dari pengambahan tadi ya, dimana
kita menempatkan murid kita itu yang sungguh-sungguhnya dalam sebuah subjek pembelajaran, Pak. Jadi tidak merasa bahwa kita lebih hebat, bahwa guru lebih pandai segala macam, tapi menempatkan murid itu memang betul-betul, dan termasuk juga kita melayani murid itu dengan sepenuh hati, seperti itu, Pak. Itu yang saya tangkap dari Pak Andi. Oh iya, Pak, pada waktu di Loka kita waktu itu dijelaskan tentang membuat portofolio dengan menggunakan Google ya, Pak ya. Iya. Boleh lihat, Pak? Oke, Pak. Oh ya, oke Pak Andi. Wah, lengkap nih. Sip. Tinggal memasukkan tulisan-tulisan ya, Pak ya. Betul, Pak. Jadi sebagaimana yang kita dapat petunjuk secara teknis di pembuatan portofolio, karena di angkatan Bapak ini berkembang, Pak. Jujur kami pada angkatan keempat itu udah ada pembuatan portofolio seperti itu, Pak. Cuman kami bukan repotkan, kan kami merefleksikan setiap minggu. Tapi sesungguhnya jauh lebih baik lagi ketika di angkatan ini ada sudah pengembangan di portofolio menggunakan Google Sites tadi. Baik, Pak Andi, ini di penghujung pendampingan ini, Pak Andi, ada 2 pertanyaan buat Pak Andi nih. Kira-kira Pak, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan dari kegiatan pendampingan, khususnya pendampingan individu pada CGP ini? Ya, terima kasih Pak Kemas. Jujur di luar dugaan saya, karena saya menganggap bahwa pendampingan ini seperti kayak supervisi gitu, Pak. Nah, supervisi itu kan menegangkan, Pak, ya? Bahwa kita harus menyiapkan segala macam, kita harus menyiapkan anak-anak di setting, ya. Ternyata lebih ke arah sharing, dan itu sangat saya apresiasi sekali, dan justru sangat mengembangkan dan membuka ruang pengembangan pribadi saya, Pak. Saya jadi tahu mungkin kelebihan saya apa, kekurangan saya apa berdasarkan dialog, dan saya tahu juga kedepannya mungkin harus seperti apa karena dialog dan juga diskusi dengan Bapak pengajar praktik. Nah, jadi mungkin itu, dan saya rasa ini sangat menarik sekali, dan saya tidak sabar untuk menunggu pendampingan individu berikutnya. Bisa curhat juga, Pak ya. Jadi alhamdulillah kami juga, Pak, dengan adanya pendampingan ini, kalau kita di Loka Karya kita kan ramai, Pak. Jadi untuk per individunya itu kan kadang-kadang kita kekurangan waktu, kesempatan tadi kekurangan. Jadi dengan ada pendampingan individu ini kita bisa leluasa. Bahkan pendampingan ini juga kita punya durasi cukup lumayan, 3 jam loh bersama gitu kan. Jadi silakan, Pak. Jadi tidak yang Bapak bayangkan demikian. Jadi kehadiran pengajar praktek ke sekolah-sekolah itu ingin melihat Pak sejauh mana yang sudah diikuti kegiatan-kegiatan, apakah ada permasalahan atau ada kendala yang bisa dibantu dari pengajar praktek untuk dalam hal kebaikan bagi CGP itu sendiri sepertinya. Jadi bukan melihat kekurangan dan segala macam, enggak, Pak. Jadi justru ketika menemukan hal-hal yang bermasalah itu, ayo gimana kita mencarinya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Andi, kira-kira ada peribahasa mengatakan tidak ada garingnya, tidak ada retak nih, Pak. Mungkin untuk kebaikan kedepannya, Pak, saya untuk ketika melakukan PI kedua, ketiga, dan keempat seterusnya, mungkin untuk menjadikan sebuah evaluasi saya juga sebagai pengajar praktek, kira-kira apa nih, Pak, yang perlu saya perbaiki supaya misalnya ya yang kurangnya apa gitu kan, untuk PI kedepannya agar lebih baik. Terima kasih Pak Kemas. Jadi kalau dari apa yang sudah saya rasakan sekarang mungkin sudah sangat luar biasa. Saya justru malah ingin membuat PI kedepannya itu, saya mempersiapkan diri saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan saya membayangkan bahwa saya itu akan di supervisi, saya akan menyiapkan jawaban-jawaban terhadap hal teknis. Ternyata tidak. Artinya kan di PI berikutnya saya akan meramu nih masalah-masalah apa saja yang selama dari sekarang sampai dengan PI berikutnya itu terjadi. Nanti akan saya ramu dalam pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sharing dengan Bapak PP. Jadi nanti bisa ketemu solusi-solusi. Jadi akhirnya jatuhnya seperti itu, Pak. Daripada saya menyiapkan jawaban, nah di berikutnya mungkin saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan. Siap. Demikian Pak Andi. Jadi tidak usah segan-segan. Kira-kira misalnya apa menjadikan permasalahan-permasalahan terhadap proses kegiatan Bapak, proses PGP ini.
jadi pendidikan guru penggerak tadi ke depannya. Jadi nggak usah sungkan Pak. Ya nih, apalagi PP sekarang ini kan dari alumni CGP Pak. Jadi pendidikan guru penggerak ini sudah dirasakan oleh kami kan, apalagi kami 13 bulan sudah merasakan seperti itu. Cuman kami sangat bersyukur juga Pak dengan ada kegiatan pendampingan dan juga kegiatan kami diberikan kesempatan sebagai pengajar praktis ini bukan ingin memberikan pengalaman kami kepada kami tidak berpikiran di situ Pak. Cuman kami ada kesempatan untuk bagaimana bisa sharing Pak. Sharing, yang kedua kami bisa refresh kembali karena lumayan lah 2 tahun yang lalu ketika itu kami masih diingat kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kami diingatkan tentang membuat keyakinan bahwa kita tidak serta-merta ketika dengan anak didik kita juga maunya kehendak kita gitu kan, artinya membuat kesepakatan dulu. Nanti kami diingatkan bagi pada coaching seperti itu. Jadi ini yang kami bahkan yang saya rasakan dapatkan ilmu baru adalah portofolio. Selama ini kan portofolio hanya di LMS gitu kan, ternyata kita belajar buat web walaupun itu Google Sites sendiri kan Pak, kita buat udah diajarkan sedikit walaupun sederhana seperti itu. Mungkin itu hal yang baru. Mungkin itu Pak Andi. Jadi tetap semangat Pak Andi. Siap, ya. Terima kasih Pak Kemas. Kami akan tetap membantu ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depannya akan diberikan kemudahan. Amin. Mungkin kami pamit Pak Andi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak Kemas. Sama Pak Andi atas kehadirannya. Ya. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Pengembangan individu itu justru lebih ke arah dialog, kemudian ngobrol dan mencari solusi atas masalah-masalah yang mungkin ditemukan selama praktek di lapangan. Bisa saya bilang pendampingan individu di kelompok A2 oleh pengajar praktik Pak Kemas Harian CGP Belitung Timur luar biasa.